Apakah Yesus dikutuk Tuhan? Yesus dikutuk Tuhan. Iya, apakah Yesus dikutuk sama Di Tuhan? mana? Di mana dikatakan Yesus dikutuk Tuhan? Itulah artinya bahwa bukan Yesus yang disalib. Oh, oke, Anda benar. Ya, harus benar, Bang. Benar. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan perdebatan akhir semua yang dimana banyak sekali pendeta-pendeta naik ini kaum muslimin ya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih yang naik ini, banyak dari kalangan Kristen yang naik ini adalah pendeta. Nah, maka ada yang menutupi wajahnya pakai masker segala macam itu karena takut ketahuan kalau itu pendeta mereka gitu ya. Lalu tak dapat menjawab, lalu tak dapat menyerang, lalu tak dapat bertahan, nanti kan malu gitu. Kalau kalah debat malu ya, jemaatnya bisa kabur, domba-dombanya bisa lari gitu ya. Untung kalau cuman lari ke gembala lain, kalau sampai menjadi seorang muslim, menjadi mualaf, kacau kan. Rugi besar mereka. Baik, kamu seminta nggak tak berlama-lama, demikian videonya. Ya, baik. Ya, apa kabar nih? Baik, buka kameranya, Bang. Oh, harus buka kamera ya? Iya. Bang Suma nggak naksir saya kan kalau saya buka kamera? Enggak. Oh enggak ya? Oke, sebentar Bang Suma. Yoi. Ngomong kayak orang mau buang air. Siapa? Tadi itu. Enggak ada, iya, enggak. ya. Kayak habis mabok. Udah, Bang Suma udah lihat saya? Udah. Udah. Kenapa banyak pita kaset? Buka, Bang, buka Apa kameranya, Bang. Buka aja kameranya, santai aja. Saya diskusinya nggak menghujat kok, Bang. Iya, buka aja kameranya. Nggak apa-apa pun. Kita di Indonesia. Nggak, aman nanti Bang Suma naksir lagi nggak enak saya. Waduh. Nanti Bang Suma minta tanda tangan nggak enak saya. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Orang yang bisa buka kamera tapi tidak mau buka kamera, kan? Jadi bilang kecuali memang tidak bisa buka kamera. Ada yang buka kamera tapi kayak ulat bulu. Ada lagi yang buka kameranya sebentar aja tapi kayak penjaga pohon. Ada aja. Ada lagi datang ngaku-ngaku oten tapi nyerang-nyerang kadrun, nyerang sendiri Tuhannya. Halo, Boru Pasar Ribu, buka kamera le. Halo, Boru, maju-maju ah. Nah gitu, cantik kali abang ini.
Tadi fotonya perempuan. Malam bang. Malam. Bisa diskusi kita bang? Bisa, tapi diskusi yang bagus bang. Iya, makasih. Tapi abang nggak marah kan? Hah? Abang nggak lagi marah ini kan? Abang lagi marahan sama makanannya atau gimana ini? Enggak bang, diskusi lah. Oh iya, oke. Dan Ini- kenapa malam ini kita bahas bang? Tentang orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang? Yesus Yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? yang menyalibkan Iya. penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang. Bukan penjahatnya, yang disalibkan itu mengadakan keselamatan. Tapi kalau tidak ada penjahat dia nggak disalib. Oh, pas itu bang. Abang pun kalian kasih sekolah nggak ada ilmumu. Ya itulah manfaatnya bersekolah. Sekolah itu bermanfaat. Semua punya unsur-unsur bang. Kau pun kalian kasih sekolah kau nggak ada ilmumu. Nggak ada Nah otakmu. sekolah itu bermanfaat. Ini pembunuh ini yang Anda jadikan hadiah. Upah dari pekerjaan mereka itu kan adalah keselamatan untuk abang. Iya. Kalau mereka tidak jahat, Yesus tidak dibunuh. Bukan masalah orang itu. Bodoh manusia yang berdosa bang. Manusia yang berdosa, datanglah Tuhan Yesus penyelamat untuk menebus dosa manusia itu. Nah, Yesus sebelum mati itu kan ada iblis di situ yang merasuki Yudas, ada orang yang bikin kesaksian palsu, ada yang bikin tipu muslihat agar supaya Yesus dibunuh. Berarti mereka ini adalah Kutanya dulu abang Dudu. Itu abang menyebutkan itu, abang sudah paham Alkitab belum? paham dong. Pahamnya di mana? Pahamnya bahwa Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia. Begitu juga di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus datang ke bumi untuk menggenapi semua perkataan yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat. Terus? Nah, berarti kalau Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan kitab-kitab terdahulu, Yesus ini orang benar kan, Bang? Ya jelas bagi kami iya. Nah, apa rencana Tuhan terhadap orang benar? Celaka atau selamat? Ya, yang jelasnya yang selamat bang. Nah, selamat. Ketika orang-orang Roma, Yahudi, iblis ingin mencelakai Yesus, Yesus celaka atau selamat? Selamat. Berarti yang disalib Tuhan Yesus. berarti nggak selamat dong. Wah, Loh, gimana abang ini? abangnya salah pengertian begini. Loh kok jadi saya yang salah pengertian? Iya. Wih, Jadi gini biar abang lebih paham ya. Jangan itu dakwa yang tertulis itu bukan untuk dia. Untuk apa namanya? Biar supaya orang-orang yang hidup di dunia ini mengerti tentang kesehatan, apa itu artinya namanya dosa, itu dulu bang. iya. Nah, Berarti Anda selamat karena dia dibunuh. bukan ditebus. Tapi ya itulah, bagaimana mau menebus kalau dia nggak dibunuh? Ditebus. Nah, Anda ditebus karena dia dibunuh kan? Mungkin abang pun nggak selamat karena sampai hari ini kalau nggak ditebus dosamu. Nah, sekarang berarti untuk menebus Yesus kudu mati dulu kan, Bang? Bukan mati, bangkit lagi. Ya mati dulu baru bangkit. Masa bangkit tak mati? Gimana Ya. sih abang ini? Yalah, oke Dibunuh lah. dulu kan? Oke, disalibkan, bukan dibunuh, disalibkan. Iya, disalibkan. Bukan Oke. dibunuh, Ah, disalibkan. berarti dia wajib disalib dulu kan?
Memang zaman dahulu itulah apanya, programnya. Ya, program. Berarti iblis berjasa dong. Berarti abang kurang paham bagian apa ini. Terbit dunia ini bang. Asap rokoknya bang, asap rokok bang, asap rokok. Kena teguran kita nanti. Terbit dunia ini samanya dibentuk iblis sama Tuhan, samanya dibentuk itu sejajar itu yang baik sama yang enggak. Ya iya, maksud saya Hmm. tanpa iblis Yesus tidak disalib. Tanpa tidak disalib tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan bagi Kristen. Berarti iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kan begitu. Begini bang, abang ngomongnya ngawur. Kok ngawur? Bisa Masa nggak Yesus kenapa? disalib? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis? Begini, abang ngawur cara ngomongnya. Ya, Begini, ngawur. Bagaimana ngawur dia? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis, bang? Sekarang dari awal dulu kita bahas dulu. Ah. Sebelum disalib. Sebelum disalib, Yesus melarang orang-orang membunuh. Tunggu dulu, Nah bang. kan dari awal lah bangku. Belum siap aku menjelaskan. Oh ya udah silakan. Bisa aku ngomong? Silakan bang. Dari dalam ajaran kami, Bang Juma, Siap. sebelum hadirnya Tuhan Yesus sudah bolak-balik. Salah satu contoh, Musa. Dan bela-bela nabi-nabi yang lain. Tidak dihiraukan manusia itu, tetap begitu-begitu. Nah, jadi semenjak kehadiran Tuhan Yesus, Nabi Musa tidak ada iblis bunuh Tuhan bang. Kehadiran Yesus lebih parah. Iblis bunuh Tuhan gimana sih? Neng, boleh? Buatkan abad ya sayang boleh? Aku pula yang keliru, aku pula yang salah. Dia yang ditanya, kalau kami Islam udah final. Yang membunuh Yesus itu penjahat, udah final kami. Kami tidak menerima upah dari kejahatan. Kalau kalian kan beda. Halo El Sadai. Iya, selamat malam Juma. Malam. Gimana bang? Tentu abang sudah lihat tema kita malam ini. Iya, salib, eksekutor, salib, pahlawannya. Iya. Atau penjahat. Iya, Silakan bang. boleh Anda jelaskan? Kristen itu menganut paham dosa sudah datang dari Gan Eden dibawa oleh satu manusia. Roma 5 nomor 12 turun ke bumi menjalar ke semua manusia katanya. Maka dibutuhkan korban penebus dosa sekali saja, yaitu manusia Yesus, untuk menyelamatkan dosa dunia. Nah, sebelum itu terjadi di TKP, di tempat kejadian perkara pembunuhan terhadap Yesus, ternyata di situ terlibat iblis, terlibat imam kepala mahkamah agama. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Berarti upaya pembunuhan ini adalah upaya anak-anak setan. Bahkan di dalam Matius 16 nomor 23, menurut Yesus, orang yang berpikir bahkan bahwa Yesus itu akan disalib, itu adalah iblis. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak setan, anak-anak iblis, gitu bang. Nah abang sendiri mau nggak Yesus disalib? Udah. Dah.
Ya, menurut Anda kitab yang kami pelajari dan tertulis dalam Alkitab itu Anda percaya atau tidak? Saya percaya ini tulisan yang datang dari orang-orang yang tidak dikenal siapa penulisnya. Saya percaya. Oh, Anda percaya? Iya. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Apakah menurut Anda Yesus disalib dan memang dia bangkit dan mati? Yang disalib itu bukan Yesus berdasarkan Bible. Nah, saya tanya dulu, ini kan menurut ajaran Kristen. Anda Iya. percaya tertulis di situ? Ya? Berarti Iya, Anda saya tidak percaya. Saya percaya bahwa ada oknum yang disalib menurut Bible. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Oke, kita anggap Anda benar ya. Sekarang Ya kita harus bertanya. benar. Saya Karena bertanya tidak mungkin Yesus itu kan dikutuk. menurut Anda. Itu kan menurut Ya, Anda. kan yang disalib Bang, orang yang dikutuk Tuhan. Apakah Yesus dikutuk Tuhan? Yesus dikutuk Tuhan. Iya, apakah Yesus dikutuk sama Di Tuhan? mana? Di mana di sana Yesus dikutuk Tuhan? Itulah artinya bahwa bukan Yesus yang disalib. Oh, oke, saya anggap Anda benar. Ya harus benar Bang. Benar ya? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Anda percaya bahwa setan itu beragama atau tidak? Tidak. Kalau literasi Islam menyatakan bahwa setan itu masuk Islam? Oh, agamanya itu jin Islam, korin, itu jin Bang, itu jin. saya tidak bicara, tidak ada dijelaskan di Quran di situ. Nah, di Karena Anda percaya hadis dan Quran kan? dengarkan Bang. Yang namanya jin itu, minal jinnati wan nas itu dua kelompok jin itu. Sama seperti manusia. Manusia itu kalau seperti Kristen Mulai itu di-mute, disebut Dok. kafir. Oh, Sabar jangan Bang. mulai di mute. Kalau ditanya jangan mulai di mute. Sabar Bang. Anda tidak menyelesaikan Jangan di mute ya, masalah jangan ini. di mute ya. Tidak ada hubungannya dengan materi ini. Kenapa Anda takut dengan materi Karena ini? Anda bicara Kenapa? setan tadi, Anda bicara setan tadi, masuk Islam itu Anda inilah yang pembunuhnya. Lah, berarti Anda sudah mengakui kan? Berarti setan yang membunuh Yesus. Dengan Anda mengakui setan membunuh Yesus dan Anda menerima upah itu, Anda harus berterima kasih kepada siapa? Anda harus berterima kasih kepada siapa? Pikir pakai ini. Kalau mau menghujat jangan ke sini. Karena Bible pasang badan untuk Anda. Saya akan tumpahkan semua isi Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible Anda. Selamat malam, Bang Zuma. Malam saudara buku Indonesia. Masya Allah, Wah, bagus luar namanya biasa. Bang. Saya tertarik dengan diskusi seperti ini. Silakan. Oke, coba bikin kamera. Saya perlu kamera nggak ini? Iya, silakan Bang, dibuka kameranya Bang. Saya udah Teman-teman. buka, tapi nggak bisa ya. Saya udah buka tapi nggak bisa, Bang. Tunggu. 30 detik lagi Bang, katanya. Oke. Jadi menarik apa? Cuman yang naik itu mungkin tidak berimbang dengan Bang Suma ya. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang miss dari penjelasan dari perspektif kekristenan. Jadi kita kalau beranjak dari tema ini ya, apa pertanyaan ini, eksekutor salib pahlawan atau tidak gitu kan? Iya. Oke, sudah bisa nyala Bang ya? Belum bisa. Oke. Jadi begini Bang Suma. Silakan. Konteks ketika kita bicara tentang penyaliban, maka kemudian kita akan refer kepada Abraham Covenant, Noah Covenant, kemudian David Covenant. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita hanya berbicara sepotong-sepotong, kemudian mengambil satu ayat, kemudian memahami itu, tanpa melakukan pendekatan hermeneutik terhadap sebuah teks, maka kita kehilangan pengertian dan pemahaman mendalam terhadap hal itu. Saya ikutin dari hampir berapa 30 menit atau 40 menit yang lalu. Saya melihat memang Bang Suma ini menjebak setiap orang yang diajak dialog berdasarkan, saya nyalakan ya,
Sebentar, ini kok nggak bisa nyala nih bang? Kenapa nih? Bentar. Masih 45 detik, kok bisa ya? Oke. Dari apa ya, anak-anak desa dan lain sebagainya, saya melihat memang mungkin anak itu belum punya banyak pemahaman terhadap konteks keseluruhan Alkitab. Sehingga kemudian memberikan peluang besar kepada Bang Suma untuk memutar-mutar dia ke dalam ayat-ayat yang sesungguhnya itu dipahami hanya sepotong-sepotong. Itu pertama. Ketika Bang Suma memahami mendalam tentang Abraham Covenant atau perjanjian Abraham, kemudian sebelumnya Adam Covenant, Abraham Covenant, maka kemudian Abang tidak akan kemudian menjebak teman dialognya ke dalam hal-hal yang sangat sempit, sangat berputar-putar kepada hal-hal yang saya pikir Abang tidak mendapat teman dialog yang sepadan. Oleh karena itu, waktu ini saya gunakan secara perlahan-lahan. Nubuatan yang Abang pahami itu apa? Seperti itu, Bang. Saudara, di depan saya kalau orang Kristen berbicara nubuatan itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena, syukran Sabrian, sahabat-sahabat yang lain, Cahaya Purnama. Begini saudaraku, yang paham tentang kitabnya Yahudi itu bukan Kristen. Kristen itu hanya pandai berfilsafat, tapi dia tidak mengerti secara global tentang kaidah pewahyuan kitabnya orang Yahudi kepada mereka orang Yahudi. Kalian hanya mengambil dengan sentralisasi Yesus, orang ini dipasang dulu nih, baru kita carikan, kita kutui mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dianggap itu untuk Yesus. Itu Kristen. Bagi saya, orang yang selalu berbicara nubuatan ada di sini, itu bullshit. Itu hanya pembodohan. Sabar dulu. Anda punya Bible di situ? Saya punya bahkan 10 versi. Oke, bagus. Anda coba buka di dalam Yohanes 11 nomor 45. Bentar, cara main kita, cara berdiskusi kita, Anda Bang Suma yang terhormat, jangan melempar ke ayat sebelum kemudian sebuah pre-understanding kita mulai. Oke, baik. Sekarang kalau gitu kita ingin mengurai yang paham Bible itu perjanjian lama itu imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi atau saudara? Enggak. Saya kan tanya dulu Abang tadi Ini harus dijawab dulu. Oke, saya jawab habis itu Abang jawab ya. Iya. Pertanyaan saya yang awal Abang jawab dengan pertanyaan lagi kan. Makanya Siap. saya berhentikan. Itu namanya retorika waktu yang melakukan hal itu. Menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan, itu retorika yang dibangun kemudian sering dilakukan oleh Yesus. Saya jawab pertanyaan Abang jawab pertanyaan, memahami nggak tentang konsep nubuatan dalam perspektif Alkitab? Itu nanti Abang jawab setelah saya jawab. Tadi pertanyaan Abang gimana? Oke. Silakan. Nggak, pertanyaan Abang saya jawab dulu, baru Abang jawab saya. Pertanyaan saya, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Yang lebih paham tentang kitab Tanak, Anda atau mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala? Ya, saya jawab. Silakan. Ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang Farisi, seorang ahli kitab, ya, yang kemudian menuliskan 13 kitab. Dialah yang kemudian memberikan kesaksian tentang pemahaman saya hari ini. Pertanyaan saya, Bang, yang lebih paham kitabnya Yahudi itu Anda atau mereka? Ya, yang Abang maksudkan mereka itu siapa, Bang? Mahkamah agama yang berhadapan langsung dengan Yesus, yang melihat mujizat Yesus, yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Saya catat Bang ya, saya catat ya. Ternyata yang Abang maksudkan orang yang memahami tentang kitab
anak kitab orang Yahudi adalah orang yang hidup di zaman Yesus kan? Betul? Saya bertanya, hebat mana Anda dengan mereka orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat langsung keadaan Yesus, yang menyaksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus. Betul. Dan memiliki cakupan gerakan-gerakan di dalam politik keagamaan, politik kebangsaan mereka pada saat mereka di bawah tekanan penjajah Romawi. Betul. Artinya abang sedang berbicara zaman Yesus. Betul? Yes. Kemudian betul. abang membandingkan zaman Yesus dengan saya. Berarti Ya. ada 2025 tahun gapnya. Betul? Oke. Yes. Kalau abang bertanya, siapakah yang lebih memahami gitu kan? Tentu jawab saya pertama. Yang bisa memahami adalah penganut agama. Kalau kita refer kepada orang yang hidup pada zaman Yesus, adalah mereka yang menghidupi kitab itu Bagus. pada zaman Yesus. Oke. Tetapi pada zaman Yesus ya, mereka yang menghidupi kitab itu, yang membaca ya. Saya ini ke Israel bang. Di sana mereka tekun membaca yang namanya kitab itu dan menghayati. Nah, sekarang bang ya, mereka memahami dari kemudian apa yang namanya messianic covenant, janji tentang kedatangan mesianik. Oke? Itu. Bahkan sampai sekarang orang penganut Yahudi ya yang tidak percaya Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi kemudian ada seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi, menulis 13 kitab, memberikan kesaksian itu dalam kitab-kitabnya. Kemudian saya mendapatkan dan saya membacanya itu. Sudah Bang, terjawab. Paulus itu bang adalah orang yang mengaku kedatangan Mesias Kristus. Ya, betul. Setelah Yesus berpesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang Betul. datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Oke. Yang saya tanya di sini, yang lebih paham tentang kitab yang Anda katakan nubuat, Anda atau ahli kitab? Itu Ya. loh pertanyaan saya. Ahli kitab yang Bang Zuma masuk adalah kitab pada waktu zaman Yesus kan? Yes, mereka jauh lebih valid karena mereka lebih dekat kepada Nabi Musa, apalagi dibandingkan bapak-bapak gereja hari ini. Bang, jauh bang. Musa hidup tahun berapa? 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Paling tidak sebelum Anda lahir, sebelum gereja-gereja lahir itu mereka sudah ahli kitab. Oke. Ya, Mereka sudah menjadi orang yang ahli Taurat. menghayati kitab. Mereka yang punya legalitas mengkaji Torah, kitab Tanakh mereka secara firman di dalam kitab mereka memang untuk mereka, Oke. bukan untuk Kristen. Jadi yang lebih tahu tentang kitab mereka ya mereka, bukan Oke, Kristen. sampai sini saya sepakat. Oke. Sekarang jawab pertanyaan saya udah cukup bisa memuaskan pertanyaan jawaban abang. Bisa sedikit lah. Sekarang Ya, jawab silakan. Bang. Kan kita sepakat Buka tadi. kameranya, Bang. Sudah bang, sudah saya buka nih. Belum nampak di sini, belum. Saya udah buka di sini yang kameranya udah kebuka bang ini. Dari tadi. Disimpan, Bang. Disimpan. Nggak ada nampak. Oke, pas. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi saya mau gelap-gelapin aja bang ya, udah. Nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut bang. Ya, mungkin saya tidak bisa memuaskan untuk jawaban yang abang inginkan yang kejar. Tapi mari kita kembali kepada pertanyaan saya, nanti kita akan kepada eksekutor salib pahlawan. Abang paham gak tentang nubuatan? Paham? Oke. Abang paham gak tentang Abraham Covenant, Adam Covenant, David Covenant? Paham gak tentang istilah-istilah itu? Paham? Oke. Sampai di sini, kemudian kita akan melihat ketika janji Abraham itu diterima, kemudian janji itu diberikan, itu tidak terputus bang.
Kemudian ada istilah yang namanya pengharapan mesianik. Pengharapan orang Israel itu mengharapkan bahwa mereka akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka, ya, dari perbudakan dosa. Bahkan tafsir yang lain mengatakan mereka dibebaskan dari penjajahan politik bangsa mereka. Itu adalah janji mesianik, akan datang seorang juru selamat. Itu dipercaya, diimani oleh orang Ibrani, ya. Kemudian 12 suku itu kemudian turun-temurun sampai kepada zaman Yesus. Pada saat zaman Yesus, kemudian Yesus ini adalah merupakan pemenuhan dari janji keselamatan itu yang mereka tunggu-tunggu ribuan tahun. Tetapi catatannya di sini adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias itu. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias. Di Israel, kalau abang pernah ke Israel, ada sebuah tembok, ya, di tembok Yerusalem yang dimana Masjid Al-Aqsa ada di sana. Itu mereka masih mengimani bahwa Yesus itu akan datang melalui pintu itu. Bukan Yesus, Mesias itu akan datang melalui pintu itu. Tetapi bagi keyakinan orang Kristen, ya, bagi keyakinan orang Kristen, bahwa nubuatan yang dari Adam Covenant itu sudah digenapi dalam Yesus. Maka kemudian Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan di dalam janji-janji sebelumnya. Sampai konteks ini, maka kita menggarisbawahi ada keyakinan yang tidak diambil oleh orang Yahudi, tetapi diambil oleh orang Kristen yang kemudian mengaku Yesus sebagai Mesias yang mereka janjikan itu. Gitu, Bang. Oke. Jadi perjanjian-perjanjian ini, Ya. misalnya nih, kita ambil perjanjian Adam. Ya. Ketika Adam menjanjikan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, kan gitu. Ya. Ada nggak di perjanjian itu bahwasanya keturunanmu akan memenangkan pertarungan melawan keturunan dia? Atau di situ cerminannya satu, kemudian kakinya diremukkan, kepalanya diremukkan, dan kakinya kemudian. Nah. Apakah di situ dikatakan bahwa salah satu di antara keturunan ini akan kalah dan yang satu menang? Apakah perjanjiannya seperti itu? Atau selama-lamanya keturunan iblis dan keturunan Adam itu akan selalu bermusuhan? Ya. Dan implementasi hari ini adalah kalau konsep Kristen itu Yesus datang untuk sebagai juru selamat, apakah keadaan manusia sebelum Yesus datang dan keadaan manusia setelah Yesus datang mati di atas salib membatalkan kutukan yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan kejadian di Gan Eden itu beda? Atau tetap saja orang bermatian, tetap saja orang melakukan dosa? Apa perubahannya dan seterusnya? Ya. Gak ada hubungan. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, perjanjian Abraham. Ketika berbicara mengenai perjanjian Abraham, yang terjadi kepada Abraham di situ, yang pertama, janji Tuhan akan membuat keturunannya menjadi banyak. Dia akan menjadi sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun. Tidak ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya ini nanti akan menghapuskan dosa dunia. Yang ada adalah siapa yang memberkati engkau akan aku berkati, siapa yang mengutuk engkau Abraham akan aku kutuk. Iya kan? Ya, ya. Nah, sekarang siapa yang mengutuk keturunan Abraham? Disalib. Dan siapa yang menghindarkan keturunan Abraham dari kutukan itu? Itu, jelas itu. Maka cakupan ini terlalu meluas. Makanya saya angkat tema. Karena Kristen ketika berkata bahwasanya Mesias datang kepada Bani Israel,
Bani Israel menolak. Oke, ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai inkarnasi Tuhan, atau ditolak sebagai manusia juru selamat layaknya Harun, layaknya Daud, layaknya Saul, layaknya Salomo, Hezekia, Musa. Itu dulu. Karena ketika mereka memiliki konsep Mesias, Mesias itu adalah pahlawan, dia adalah manusia pilihan Tuhan mereka yang datang untuk membebaskan mereka dari tekanan. Nah, sedangkan ketika Yesus nih yang ngomong, hidup kekal diperoleh oleh Bani Israel, di mana cakupan utusannya itu mereka orang Israel bisa dapatkan bila mana mereka menerima Yesus sebagai utusan Elohim. Bukan Elohim yang turun menjadi manusia, mati, nebus dosa Yahudi, apalagi dosa dunia. Itu konsep yang muncul belakangan di luar konsep Mesiasnya Bani Israel. Itu Mesias Kristen tuh. Tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Mesiasnya Kristen, konsepnya Kristen, tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus datang menekankan, Yohanes 17 nomor 3. Bani Israel boleh selamat memperoleh hidup kekal bila mana mengenal Tuhan satu-satunya yang mengutusnya dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Nah, maka muncul pernyataan lapis daripada tema ini. Bagi Kristen, orang yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Yahudi nggak nerima upah dari salib, Islam tidak nerima upah dari salib. Yang menerima upah dari salib itu Kristen. Maka Kristen harus punya ruang untuk menjelaskan, oh ini kenapa kami nerima salib itu. Karena salib ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan yang menghadiahkan. Ini adalah upah kerja orang-orang yang diberkati, sehingga pekerjaannya adalah keselamatan. Apakah demikian adanya? Faktanya tidak, kan? Yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang kemudian pelaku dosa. Bahkan terlibatnya iblis menyebabkan adanya penyaliban. Lalu bagaimana dengan Yesus ketika ia ingin disalib? Apakah ia terima? Faktanya tidak. Yohanes 8:37 sampai seterusnya, orang-orang yang ingin menyalibnya, membunuhnya adalah disebut sebagai anak-anak setan oleh Yesus. Boleh saya bicara, Bang? Iya, silakan. Nah, cara berargumentasi Abang itu banyak miss-nya. Pertama, terjadi namanya logika apa ya? Logika argumentasinya itu terputus-putus, gitu. Saya mulai dari yang terakhir. Kan ada layernya banyak nih. Layernya banyak ya, dari mulai Abang jelaskan itu terputus-putus, tiba-tiba masuk kepada yang namanya Yesus menolak untuk disalib, gitu loh. Ketika di Taman Getsemani, saya sudah ke Taman Getsemani, Bang, ya. Yesus bilang, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, menurut Abang, dia menolak atau kemudian dia menerima? Jawabannya, ya, nanti Abang dalami dalam peristiwa Taman Getsemani, dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Bahkan peluhnya itu sampai keluar darah, sampai menetes darah. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Berbicara tentang sebuah penyerahan, Bang. Itu tertulis di mana, Bang? Kau boleh tahu? Saya ambil Alkitab saya dulu. Mau yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bang? Bahasa Indonesia aja, Bang. Oke, Bang. Saya menggunakan Alkitab ini, Bang, ya. Supaya valid. Iya, silakan. Jangan sampai Abang pikir saya ini layernya kan banyak ya. Jadi penjelasannya itu tidak bisa terputus satu-satu, tapi saya saya ikut cara berdiskusi Abang yang lompat-lompat ya. Tapi
saya mencoba mengikuti ritme ini dengan pelan-pelan menunjukkannya. Ya, ini Yesus di pemakaman dia di Taman Getsemani, itu di dalam Matius 26 Bang ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sebentar ya. Ayat 39 Bang. Saya baca atau Bang baca? Iya, silakan. Ya. Matius 26 ya. Ayat 39 ya. Maka ia maju sedikit ya. Lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jikalau sekiranya penderitaan ini lalu daripadaku, kan kira-kira bahasa sehari-harinya begitu. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada sebuah penyerahan diri total Yesus, sehingga dikatakan bahwa Yesus nggak mau mati. Siapa bilang? Argumen abang salah dari sini. Pertama, kita mundur lagi ke pertanyaan abang ke berikutnya lagi. Pertanyaan abang yang sebelum pertanyaan ini lagi. Apa tadi? Saya nggak catat. Tadi bilang bahwa janji mesianik mungkin sudah janji mesianiknya orang Yahudi, orang Ibrani ya, Bani Israel, itu adalah janji mesianik seorang utusan. Abang sudah salah lagi di sini. Janji mesianik itu bukan mengharapkan seorang utusan, tetapi mengharapkan seorang juru selamat. Juru selamat Bang. Beda antara utusan. Yesus itu ya bukan saja seorang nabi, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Nah, itu dalilnya di mana itu, Bang? Anda dapatkan Allah jadi manusia itu? En hologos proston theos. Yohanes 1 yang kemudian ayat 14. Bang, buka Bang. Bukan Allah yang menjadi manusia, Bang. Di situ ada dua. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Bersama-sama di situ satu apa dua? Saya tanya. Abang mau tanya yang Jangan ke situ dulu Bang ya. Itu terlalu mimpi, terlalu jauh mimpinya. Ya, saya mau Kita bilang bahas. Tunggu. Iya, saya paham kalau itu saya udah tamat. Saya udah paham kalau itu hologos, proteon. Ya, udah. Jadi gini Bang. Ketika Anda membaca Matius 26 nomor 39, Yesus menyerahkan kehendak Bapa kan, kepada kehendak Bapa kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Bapak menginginkan keselamatan kepada Yesus atau menginginkan kematian kepada Yesus? Justru kita paham nubuatan kembali ke perjanjian lama. Di mana nubuatannya Bapak ingin membunuh orang benar demi menyelamatkan orang para pendosa? Jangankan itu Bang. Jangankan, silakan. Bahasa itu. Jangan terlalu jauh. Itu dulu nubuatannya dulu. Karena saya Yesus dari bawahi. Kita diskusi, berarti pernyataan Abang di sini ya. Saya underline itu. Berarti di mana Allah menginginkan ya? Di mana Allah menginginkan orang benar mati demi untuk pelaku dosa. Demi untuk pelaku dosa ya? Iya. Ya, di mana gitu kan istilahnya? Di mana tertulis itu? Apakah Allah itu seperti itu gitu loh? Iya. Anda kan yang menuduh nih bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan orang-orang pelaku dosa. Nah, itu tertulis di mana? Makanya. Karena yang harus berlaku Bang, kehendak Bapak. Betul. Nah, sekarang di mana kehendak Bapaknya ingin menyelamatkan pelaku dosa dengan mengorbankan orang benar, itu di mana tertulis? Banyak Bang. Oke, silakan satu aja dulu. Banyak. Satu aja.
Banyak ya. Ya, Saya silakan. tunjukkan ya. Silakan. Kelahiran Yesus. Ya. Saya cerita kelahiran Yesus, mungkin abang lupa. Walaupun abang katanya Bapaknya yang berkehendak, Bang, bukan Matius. Bukan Matius, bukan malaikat, Bapak. Ya, Kan Yesus justru mengatakan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakmu, tapi atas kehendak. Kalau berbicara mengenai kehendak Bapa itu tertulis di Perjanjian Lama. Jangan bawa Matius. loh, Halo? Allah itu berdaulat ya sejak Oh, dulu. itu sudah itu Anda yang membias kalau begitu, Anda yang loncat-loncat. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke. Nah, tidak ada Matius, tidak ada kitab Paulus di situ. Oke, berapa tadi Lukas berapa bang? Biar saya baca lagi. Kita selalu Lukas 24 nomor 44. Tadi abang katanya sudah belajar Alkitab 17 tahun, saya angkat topi. 18 tahun abangku. 18 tahun saya angkat topi juga untuk abang baca Alkitab. Sayangnya abang lompat-lompat, mungkin lupa, saya maklumi. Karena Kalau saya tidak 18 lompat-lompat, tahun yang lalu. berarti saya harus baca kitab Kejadian sampai Wahyu. 2 kitab agama ini harus kubaca berarti. Yes, pemahaman secara menyeluruh bang. Kalau Ini sudah menyeluruh, makanya ketika Anda angkat narasi, narasi, ketika saudara saya ini angkat narasi, saya langsung tembak dalilnya di sini. Anda baru mencari, kan gitu abang. cara diskusi Anda menggunakan dalil-dalil tanpa pengetahuan, tanpa Siapa bilang? konsep itu salah bang. Sekarang benar nggak kalau saya berkata bahwa Yesus sendiri yang mengatakan harus digenapi tentang Dia yang tertulis dalam kitab Taurat? Benar nggak? Betul, Nah itu berarti nggak salah aku kan? betul. Sekarang Anda carikan saya di Tauratnya Nabi Musa yang Anda imani, Tuhan menginginkan menyelamatkan para pelaku dosa dengan mengorbankan orang benar, itu tertulis di mana? Kita selesaikan satu-satu dulu bang ya. Ya itu aja dulu satu. Oke, di mana ya? Saya cari Iya, Bang, ya. silakan. Para nubuatan tentang kedatangan Yesus kan? Bukan nubuat Tuhannya, kan kehendak Bapaknya membunuh orang benar Ya, demi untuk menyelamatkan pelaku dosa, itu di mana tertulis? Di kitab Taurat. abang menambah subjek pelaku dosa ya? Lah, Yesus mati untuk menebus siapa? Pelaku dosa atau? Iya. Nah, Saya gitu hanya dong. saya hanya mengkonfirmasi pengetahuan. Iya, silakan. Silakan saudara, silakan. Jangan emosi bang ya. Enggak, Saya enggak, sama sekali enggak emosi. Saya suka orang Saya yang senang dengan cara diskusi mencintai apa ilmu. Saya suka. yang tenang. Kita diskusi saling memberikan ini. Iya, Di silakan. mana sebentar saya buka referensi. Saya juga kadang lupa kan. Nah, kita punya referensi. Silakan. The secondary source yang kemudian kita lihat. Iya. Terbang ya. Malam-malam gini asik nih. Jangan lupa ngopi dulu bang ya. Iya, makasih. Kita Bang, nggak makasih. usah tegang-tegang. Enggak, saya berharap ada dari pihak Kristen yang mampu kemudian untuk keluar dari masalah ini. Silakan. Saya sepakat bang. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin mereka orang Kristen yang taat, tapi mungkin belum punya pemahaman yang ya bukan gini. Kita mungkin sedikit membaca saja. Ya. Coba kita lihat Mazmur 22 Yesaya 53 bang. Mazmur 22 yang teriak siang malam. Mazmur 22 ayat 16. Terus? Ya, Mazmur 22 17. Mazmur 22 18. Oke. Yesaya 53, Oke. 59 ya. Oke. Yesaya 53, saya cari yang perjanjian lama semua, Pak. Silakan. Kalau di Mazmurnya yang 22 itu udah gugur itu, Bang. Iya, gimana, Bang? Di data nomor 16-nya kan? Mazmur 22 ayatnya yang ke? Abang yang tadi membawa data. Oh iya, sorry. Mazmur 22 kita lihat. Ayat 16. Kita lihat satu-satu, Bang ya. Silakan. 1,
Saya itu sebenarnya mau tidur, cuman lihat abang yang bersemangat, saya bersemangat, Bang. Mazmur 22 ayat 16, Bang ya. Iya. Saya bacakan. Ini mana nih? Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Oke. Itu Mazmur ini ditulis oleh Daud, lagu Rusa, Mazmur Daud ya. Ya. Mazmur Daud. Mazmur 22 ayat 16. Atau 15-16, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendiku, hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan darah debu maut kau letakkan aku. Ya. Pertama, ayat ini sedang menceritakan sebuah suasana atau kondisi di mana seorang juru selamat, atau kita bilang Yesus atau Allah yang menjadi manusia itu kemudian mengorbankan dirinya, menggambarkan sebuah suasana penderitaan. Tidak ada penebusan dosa tanpa ada penumpahan darah. Ini menceritakan tentang suasana, Bang. Jadi bagaimana kemudian kesakitan, kemudian penderitaan itu harus diambil oleh Yesus untuk menebus setiap dosa manusia. Karena kenapa harus Yesus? Karena dialah yang sempurna. Karena konsep kosmologi, cara pandang orang Bani Israel waktu itu tentang penebusan adalah domba itu harus sempurna. Kalau manusia berdosa kayak kita, kayak abang bilang, di Nusa Kambangan banyak yang tertusuk apa tadi sebelumnya itu. Itu tertusuk, kakinya tertusuk paku dan sebagainya. Banyak orang seperti ini. Bedanya mereka bukan orang sempurna. Kalau abang mau mengorbankan satu domba, ya, dalam tradisi pengorbanan orang Yahudi, itu harus domba yang sempurna. Makanya Yesus itu adalah yang sempurna. Tidak ada yang bercacat. Kalau orang Nusa Kambangan banyak yang tertusuk paku, bukan penebusan dosa. Itu karena ketusuk paku, Bang. Boleh saya tanggapi ya, Bangku? Oke, silakan abang. Ya. Jadi gini, ketika muncul pertanyaan terkait dengan doa Yesus, baik itu yang ada di Matius 26 nomor 39 atau yang ada di dalam Lukas 22, ya kita harus paham dong bahwa Yesusnya menyerahkan semuanya kepada Bapa. Sehingga saya bertanya, mana kehendak Bapa membunuh orang benar, menyerahkan orang benar demi menyelamatkan para pelaku dosa. Nah, saudara saya ini mencoba mengambil Mazmur berapa tadi? Mazmur 22 ayat 16. Nah, data nomor 1, nomor 2 itu sudah nggak cocok dengan Yesus. Data 19, data 20, data 21 itu mempermalukan saudara. Kenapa? Karena di data 21 itu ternyata doanya orang tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Dia berdoa untuk diselamatkan dan Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga tidak salah Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus memanjatkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba Anda baca nomor 19 ya. Bang, aku potong Intinya di sebentar, data Bang. nomor 21. Bang, sebentar. Abang boleh pakai perjanjian baru, saya nggak boleh. Nggak fair, Bang. Enggak, saya mengatakan benarlah apa Nggak yang fair, dikatakan oleh Ibrani 5 nomor 7, doanya Ibrani itu dikabulkan. perjanjian lama tuh baru, Bang. Oke, dengarkan saya saudara. Konsisten dong. Saya Iya, dengarkan saya, dengarkan saya. Abang lo lompat ke perjanjian baru. Dengarkan saya. Di data nomor 19-nya itu dikatakan, aku menyeru kepadamu, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh dari aku. Jangan jauh dari aku, segera menolong aku.
lepaskanlah aku dari pedang, lepaskanlah aku dari dan seterusnya. Nomor 21-nya jelas dikatakan bahwa selamatkanlah aku dari mulut singa dan tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Gugur. Ya, sebentar. Sebentar. Gugur, Bang. Pemahaman abang tidak prematur kayak gitu. Tidak langsung. Enggak, saya tanya, pengakuan oknum ini dijawab enggak oleh Tuhan katanya? Sebentar, saya cerita tentang bagaimana Daud dia menulis sebuah sastra. Ini harus Oh iya, hermeneutika lagi nih muncul ini. tentu dong, kita nggak bisa lepas Terus kenapa harus kita melakukan suatu eksegesis terhadap sesuatu yang sudah jelas? Dan engkau mendengarkan doaku, engkau mendengarkan permintaanku. Kenapa mesti? It is. Itulah kemudian pentingnya belajar hermeneutik. Supaya bisa kita belokkan makna yang sesungguhnya gitu. Enggak, hermeneutik itu justru memperjelas makna, bukan membelokkan makna, Bang. Nah, sekarang ketika doanya dikabulkan, It is makanya. Abang jangan prematur kemudian lalu bilang, oh di sini langsung final doanya dijawab. terus gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Coba Boleh saya Anda tafsirkan. buka kitab Ibrani. Kenapa? Buka kitab tafsir Ibrani. Jangan ke situ, kan tadi kita dilarang. Loh, bukan Ibrani, maksudnya apa namanya, kitab perjanjian lama, tapi tafsir Bahasa Ibrani. ya. Ya, silakan. Nah, gitu. Itu kan itu enak cara pendekatan silakan. hermeneutik lah yang kemudian Silakan. bukan langsung mengambil ini, Bang, ya. Bentar, saya cari Alkitab Ibrani saya, Bang, ya. Boleh. Bentar. Saya buka di laptop aja, Bang. Ya. Oke, mantap kita ini kan. Oke, Bang, ya. Ya. Ayat tadi berapa? 20 21. 21. 22. Iya, kalau di Ibraninya mungkin. Kalau di terjemahan Mazmur yang engkau Mazmur 22, oke. Bentar, Bang, ya. Nah, kepada saudara. Ayo, Bang, silakan, Bang. Ya. Ya. Nah,
Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tangan Iya. banteng. Engkau telah menjawab aku, kan? Apa katanya? Hmm. Ani, Ntar bang, aku belum dapat ininya. kan dia teriak tuh, Hawasi Eni, selamatkanlah aku. Di penghujung kalimatnya Eni, Ini mensuruhkan penderitaan kecil. Ani, Saya kata mas. minum kopi dulu bang, sambil minum kopi bang. Iya bang, saya tadi udah minum kopi. Alhamdulillah. Dia teriak di situ bang, memang dia minta diselamatkan dari mulut mimpi, Lepaskan singa Arye. Kemudian dari mulut. dari tanduk banteng, Omik Garne. Apalagi kemudian dia minta juga diselamatkan dari lembu liar, Remim. Akhirnya Ani dan kamu menjawab aku. Gitu abangku. Telah menjawab. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan dari awal hingga akhir ada beberapa sesi itu memang lumayan seru ya, karena Kristen terus yang naik. Tapi awal-awal yang naik Muslim terus ya, mereka ya mungkin hanya ingin sekedar menyapa-nyapa, tapi bagi yang hendak menikmati debat itu ya akan agak gimana gitu ya. Karena menyampaikannya juga sesuatu yang tidak penting gitu. Lucu-lucu memang kadang-kadang ya, manusia ini kadang karena cintanya itu ya, tapi mesti kita patut bersyukur mereka mendatangi kita dengan cinta, sebagaimana antum-antum semua ikuti menonton channel kami. Alhamdulillah itu karena cinta ya. Kalau tak ada karena cinta, tidaklah mungkin antum-antum semua mau mengunjungi channel saya ataupun boro-boro mengunjungi. Mungkin ada saya upload video pun langsung di scroll kan gitu ya, karena memang sudah tidak ada rasa cinta. Nah inilah karena rasa cinta, ada rasa cinta ya, umat ini pada akhir semua, maka silih berganti yang muslim ini naik turun itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان